Oke, kita mulai ya. Ada yang Baik, belum di Kak. absen ya? Udah semua di absen? Ya udah deh. Oke, kalian udah pada install ini, Devsi++. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, Kak. Udah, Kak. Siap. Udah, Kak. Oke, mungkin Kak share screen dulu, share gininya. Nah, Devsi yang kalian download tuh udah sesuai sama link yang itu atau beda? Yang Sesuai kalau link, kalau Kak. beda nggak apa-apa. Yang penting bisa jalan ininya, kodenya. Mau yang merah ataupun pakai VS Code gitu nggak apa-apa. Nah, mungkin mulai dari buat project dulu. Itu ada di ini kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak? Kelihatan, Kak. Di file terus Kelihatan. new project. Terus kalian pilih console application. Misal kalian kasih nama latihan udah dah. Oke, terus save. Udah kayak gini. Udah ya. Sekarang Udah, Kak. suara Kak masih jelas atau enggak? Oke, Kak. Oke. Nah, mungkin Kak ini dulu ya. Jelasin kenapa sih kita harus belajar C++ gitu. Karena C++ ini bakal dipakai di mata kuliah pemrograman yang awal-awal kayak algoritma dan pemrograman, soal pro, terus ada struktur data juga pakai C++. Terus kalau ikut lomba-lomba competitive programming itu biasanya pakai C++ juga. Jadi kalian wajib belajar C++. Tapi kalau kalian mau pindah ke bahasa lain kayak Java, Python itu konsepnya mirip-mirip. Yang penting kalian paham konsep dasarnya. Tinggal menyesuaikan dengan sintaks. Nah, apa itu sintaks? Nanti Kak jelasin. Mulai dari C++ dulu dah. Di C++ ada hal basic yang harus kalian tambahkan di programnya. Yang pertama ada integer main. Ini fungsi. Pokoknya ini harus ada di project kalian. Harus sama int spasi main. Ini boleh nggak ada sih. Biar nggak bingung, ini hapus saja. Oke. Int main kurung terus kurung kurawal. Kurung kurawal enter sini. Di dalamnya ada return 0. Oke. Nah, di atasnya ada include. Nah, include ini kita mengimport library. Nah, library ini berisi beberapa fungsionalitas dasar tentang, kalau nggak salah itu tentang ini, konsol. Mungkin Kak mulai dari program Hello World dulu ya. Apa kalian udah tahu gimana cara buat Hello World? Apa mungkin ada yang udah pernah nyoba-nyoba gitu? Belum, Kak. Oke, apa? Nah, di C++ itu kalau pakai library IOStream ini harus pakai yang namanya std_cout. std lalu cout. Nah, std ini itu namanya namespace. Pokoknya kalau mau panggil cout ini harus tambahin std.2.2 di depannya. Terus kurang dari, terus tanda petik, terus teks yang mau di print. Misal hello world. Ya. Terus std and line. Mungkin bisa diketik dulu kayak gini buat yang udah buka. Terus coba jalanin pakai ini F11.
atau tombol ini, compile dan run. Save dulu dah. Nah, kelihatan hello world. Ada yang error? Sejauh ini aman? Aman, Kak. Nah, std namespace ini sebenarnya bisa disingkat itu pakai namanya using namespace. Biar kita nggak perlu ngetik ini lagi, namespace ini. Using namespace ini diketik di atas fungsi main. Using namespace std gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik std.2.2 di bawahnya. Begini jadinya. Gitu. Ini bisa di run. Ini sama aja. Itu. Nah, checkout ini sebuah fungsi buat nampilin di konsol atau di terminal tadi. Sampai ini masih aman? Belum Kak lanjut? Aman, Kak. Nah, selanjutnya Kak jelasin tentang variabel sama fungsi. Nah, di C++ itu ada namanya struktur data, bukan cuma algoritma. Nah, nanti kalian bakal tahu apa bedanya struktur data sama algoritma. Itu saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan program. Yang pertama, kita belajar struktur data dulu. Nah, di C++ itu ada beberapa struktur data seperti angka, teks, gitu ya, angka desimal. Nah, untuk membuat variabel angka, ini bisa pakai keyword int untuk bilangan bulat, ya, bilangan bulat int itu panjangnya integer. Terus nama variabelnya, misal a, bebas a gitu. Terus angka bilangan bulat, misal 10 dah. Terus diakhiri titik koma. Nah, di setiap statement atau perintah di C++ itu harus pakai titik koma. Kalau enggak, ini bakal error. Mau dicoba? Nah, itu error. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini, kita membuat variabel A dengan tipe integer. Dipisahkan dengan sama dengan, terus di kanan sama dengan itu nilainya. Nah, berbeda dengan ini, di matematika itu kan sama dengan itu ngecek itu benar-benar sama. Nah, di program itu sedikit berbeda konsepnya. Kalau di kiri itu harus merupakan variabel yang menerima suatu nilai. Nilai yang diterima itu ada di kanan sama dengan. Jadi ini artinya kita membuat variabel A integer dengan nilai 10. Nah, apakah A ini bisa diganti nilainya? Bisa. Caranya pakai ini, sama dengan kayak tadi. A sama dengan 5. Nggak pakai integer lagi. Nah, terus mau dirubah lagi bisa A sama dengan 8 gitu. Terus pakai cout kayak tadi, ditampilin di konsol. Cout nilai A adalah, nah, untuk print variabel uh, buat nyambung itu pakai ini, kayak gitu lagi. Jadi di print ini dulu, kasih spasi, terus di print A setelahnya. Jadi outputnya adalah nilai A adalah 10. Terus endline ini buat akhir baris, buat baris baru. Ini bisa ini dah. Pasti berubah-ubah dia nilainya. Nilai A adalah 10, nilai A adalah 5, dan nilai A adalah 8. Coba deh.
ya kan? Nilai A 10, terus kita ganti setelah itu jadi 5, habis itu ganti jadi 8. Gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa program di C++ itu dijalankan dari atas ke bawah. Gitu ya. Jadi ini dulu dieksekusi, kita buat variabel A, sudah dibuat, baru ke sini, baris 7. Tuh. Habis ini dieksekusi, baru ini, baru ini, baru ini. Baru ya dia program berakhir. Sampai ini, ada yang ditanyain? Belum ada, Kak. Nah, di C++ ada beberapa tipe data lain. Selain integer, itu ada float buat koma, misal 10,5 F. Float, koma di pemrograman itu pakai titik ya, bukan koma. Kalau koma ini error. 10,5 kasih F untuk float. Terus double, ini sama kayak float, tapi dia jangkauannya lebih besar ya, kapasitasnya, nilai yang bisa ditampung. Bedanya kalau pakai double ini nggak pakai F. Ini nggak perlu dihafal sih, karena tiap bahasa tuh beda-beda ininya. Kalau Python malah nggak pakai ini double int. Nanti bisa dicek ininya, dokumentasi resminya di Google ada kok yang bahas. Seingat Kak itu yang ada tipe datanya int, terus double, terus float, kayak bool. Ada yang tahu lagi? Kayak char gitu ya, string. Ya masih banyak sih. Ini kalau di C++, khusus C++ itu bisa digabung. Kayak long, in, ini artinya nilai integer itu punya kapasitas yang lebih besar. Itu nggak perlu dihafal sih, nanti bisa dipelajari. Terus ada boolean. Boolean itu nilai antara true atau false. Bool, a, true. Sebelum masuk ke percabangan, kita belajar ini dulu, boolean. Nah, boolean ini adalah nilai benar atau salah. Kalau benar itu true, salah itu false. False. Kayak itu ya. False. Nah, apa spesialnya dari true sama false ini? Nah, sebenarnya di boolean ini ada namanya operator. Atau sebelum masuk ke situ nih, sebelum masuk ke operator boolean, kita masuk ke operator di ini deh, di nomor. Nah, di integer tuh ada operator namanya operator aritmatika. Sama kayak di matematika, itu bisa plus, ini hasilnya 5 plus 5. Artinya kita membuat variabel A dengan nilai 5 plus 5. Itu artinya 10. Jadi setelah baris ini, nilai A akan bernilai 10. Selain plus, ada minus. Ini sama lah, kayak itu. Bintang untuk kali, ya. Terus bagi slash. Nah, dengan operator ini kita bisa buat yang namanya kalkulator sederhana. Misal kita buat variabel A itu nilainya 5, terus variabel B itu nilainya 10 lah. Terus variabel C itu adalah jumlah dari variabel A dan B. Gimana caranya? Nah, di bahasa pemrograman itu variabel itu bisa dijadikan nilai untuk disimpan di variabel lain. Misal kayak gini, ini bisa. Ini nggak error. Artinya ini kita membuat variabel C dengan mengambil nilai dari A. Jadi kalau ini nilai A dirubah, nilai C nggak berubah.
Kan ini yang sering dibingungin di awal sih, karena tanda sama dengan ini seringkali disamakan dengan tanda sama dengan yang ada di matematika. Nah, padahal berbeda. Kalau gini kan bingung kan? Kalian belajar matematika kayak gini terus belajar programming ada sama dengan lah kok gini. Terus nilai C di sini ini tetap 5 karena yang dieksekusi itu baris per baris. Ini dari awal B itu 10, A 5, kita membuat variabel A 5, lalu kita membuat variabel C dengan nilai A. Nilai A-nya saat ini, setelah itu variabel A diubah nilainya jadi 6. Nah, berapa variabel C? Variabel C tetap dengan yang tadi, karena nggak dirubah lagi. Itu mungkin bisa diingat, karena pengalaman di semester lalu, banyak yang kebingungan di situ sih. Jadi ingat aja, program di C++ atau di bahasa lain itu dieksekusi dari atas ke bawah. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Nah, sama kayak tadi, kita bisa juga pakai operator di sini. Misal nilai C itu A plus B. Terus di sini kita juga bisa pakai variabel antara angka dan juga variabel. Asalkan tipenya sama ya. Ini masih bisa gitu. Karena 6 dan B mendukung operator ini. Ini integer, ini integer. Integer ditambah integer masih bisa. Nah, ada juga operator kurung. Sama kayak matematika, yang mana duluan dieksekusi. 10 kali. Nah, ini yang dieksekusi duluan yaitu di dalam kurung dulu. Itu A plus B. Itu 15. 15 kali 10 terus 50. Itu ya. Di sini masih aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke. Terus kita mungkin lanjut ke input. Nah, kita juga bisa ngambil input dari pengguna. Pengguna yang menjalankan program ini. Itu pakai keyword lain. Tadi kan cout tuh buat nampilin. Buat ngambil input tuh pakai yang namanya cin, console input. Tadi cout, console output. Nah, arah panahnya itu ke kanan. Gitu. Cuma cara ngingetnya sih ini sih. Cin input ke variabel. Berarti arah panahnya ke variabelnya. Kalau console output itu cout, arah panahnya ke konsolnya. Gitu. Caranya inget gitu sih, biar lebih lama ingatnya. Cuma kalau lupa nggak masalah. Oh iya, ini tadi pakai sama dengan ya. Ini boleh kok kayak gini, nggak pakai sama dengan. Cuma ini nggak ada nilainya, integer A. Kita cuma buat variabel A, tapi nggak ada nilainya. Ini masih bisa. Kita bisa buat nilainya tuh di sini. Bisa juga. Jadi kita buat dulu variabel A, lalu di bawahnya kita ubah nilainya jadi 5. Jadinya ini sama aja kayak gini. Oke. Nah, karena kita mau input nilainya, jadi nggak usah pakai sama dengan. Nah, ini kan ini kalau kayak gini, programnya langsung minta input ke kita tanpa ngasih tahu apa-apa. Ya udah gitu. Programnya itu nunggu kita ngasih input. Nah, alangkah baiknya kita kasih dulu perintah pakai cout lah. Misalnya silahkan masukkan nilai A. Oke.
Begini aja. Oke. Terus di sini habis di output out, nilai A adalah A. Kayak gini. Kalau ada yang bingung bisa langsung ini ya, langsung interrupt. Saya takut kecepatan. Oke, silakan masukkan nilai A. Oke, sel 5 lah. 5, terus di output. Nilai A adalah 5. Tapi sini bisa dipahami? Siap, Bisa, bisa, Kak. Kak. Bisa, Kak. Oke. Nah, saya Kak kembali ke tadi, boolean. Oh ya, ini targetnya maksimal 2 jam ya. Tadi mulainya jam 19.30 lah. Kita bahas bool. Bool ini tipe data kayak yang Kak bilang tadi, antara true sama false. Atau true lah. Misal kita print ini. Nilai A. Nah, nilai A 1. Nah, kenapa 1? Karena kalau di C++ itu true itu sama dengan 1, terus false itu sama dengan 0. Sebenarnya sama aja sih kalau ini dijadiin 1 itu bisa. Ini artinya true. Ini artinya false. Cuma biar lebih mudah dibaca, kalau boolean itu kan menyimpan nilai kebenaran. Jadinya kita harus buat antara true sama false. Kan? Nah, boolean juga punya operator, tapi bukan operator tambah gitu ya. Ini nggak bisa. Jadi kayaknya harusnya bisa sih. False to null tambah 0 jadi 0, jadinya false. Cuma harusnya nggak kayak gitu. Boolean punya operatornya yang namanya antara dan juga or. Dan sama or. Ini yang sering kepake dua ini. Nah, apa artinya? Nah, kalau dan ini harus kedua sisi itu harus sama dengan true. True dan true menghasilkan true. Sisanya kalau false dan true itu false hasilnya. False dan false ya false. Oh ya, BTW untuk buat ini programnya biar mudah dibaca itu biasanya pakai komen. Nah, cara buat komen itu caranya pakai double slash, slash gitu. Nah, di sini kita bisa ngetik bebas buat menjelaskan codingan kita di misal di bawahnya itu biasanya. Nah, komen ini nggak bakal dijalanin, di skip lah. Nah, kalau lanjut, kalau false dan false, ini dah. Gampangnya gini sih, kalau dan itu keduanya harus true, kalau enggak false hasilnya. Ini kita buktikan. Oke. Untuk kemungkinannya cuma 4 ini aja sih untuk dan-nya, operator dan, nggak mungkin ada yang lain. Bisa dilihat di sini kalau ada false ada 1, dia langsung nilainya false. Kalau keduanya true, dia hasilnya true, karena dia dan. True dan true hasilnya true. Nah, beda dengan or, ini bahasa Indonesia dan. Ini nah, bahasa Indonesianya atau nggak tahu.
Ini false. Kalau di apa? Kalau or itu minimal harus ada salah satu true. Nah, ini kebalikannya. Kebalikan dari N. Kalau false dan false, itu hasilnya false. True. Karena ada salah satu true. Baik itu di sisi kiri atau kanan itu hasilnya true. True, false. Ini hasilnya sampai sini ada yang bingung maksudnya? Aman, Kak. Betul, ini juga bisa pakai itu ya, kurung kurung itu yang mana duluan. Ini bisa lebih kompleks lagi sih, dan or gitu gitu. Cuma jarang sih muncul kasus kayak gitu. Mungkin ini di data atau gimana ya? Oh, enggak deh. Ini di record juga sih. Gak apa. Nah, nilai true sama false itu dipakai di mana sih? Jadi nilai true sama false itu dipakai kalau kita mau buat suatu percabangan. Oh iya, saya lupa jelasin operator lain yang menghasilkan boolean juga. Itu bisa pakai yang namanya bilangan juga bisa. Misalnya 5 lebih dari 3. Ini juga nilai kebenaran. Ini hasilnya true. Ini cuma operator ini bisa dipakai untuk angka. 5 lebih besar dari 3. Nah, hasil dari ininya, ini kan hasilnya true nih. Ini disimpan di A. Nah, di baris berikutnya nilai A itu true. Nah, kalau gini, kayak gini, 5 lebih kecil dari 3. Artinya kan false tuh. Hasilnya tuh berarti A bernilai false setelah ini. Setelah ini. Oke. Ini tuh aja, tinggal deh. Ada namanya kurang dari sama dengan. Ini sama kayak matematika sih. 5 kurang dari sama dengan 3. Itu salah juga. Kalau ini lebih dari sama dengan, ini kayak gini. Emang agak aneh sih. Tapi sintaksnya emang kayak gini. Lebih dari, terus sama dengan. Nah, gimana kalau kita ngecek apa dia sama dengan? Ini pakai ini. Sama dengannya 2 kali. Gitu. Jadi dia ngecek kalau 5 apakah sama dengan 3. Ini hasilnya boolean. Antara true atau false. Nah, hasilnya bakal disimpan di variable A. Sama kayak tadi. Kayak ini. Nah, biasanya ini bisa di lebih kompleks sih. Kayak tadi tuh. Ini 5 dengan ini ada yang bisa ini enggak? Bisa jawab enggak? 5 sama dengan 5 itu kan true. Yang sisi kiri. Terus or di sisi kanannya 5 lebih kecil dari 4. Hasil akhirnya true, Kak. Karena true atau false itu true. Oke, benar. Yang lain ada yang bingung? Kak kasih lagi deh. Ini sebelum masuk percabangan ini lumayan penting sih. Eh, dengan, eh, ini coba mungkin yang lain jawab. Yang B apa? False. False, Kak. Karena Karena true dan false. False, Kak. oke bener. Aduh, siapa nih nyoret-nyoret? Kelihatan bang coret-coretannya. Di kalian kelihatan nggak nih
coret-coretannya. Udah. Kelihatan nggak? Apa tuh hapus ya? Lah, nggak bisa dihapus. Oh nih, bisa. Clear. Oh iya, bisa. Oke. Nah, nilai boolean itu dipakai di percabangan. Mungkin Kak, kenalin dulu deh. Percabangan mungkin harusnya terlalu udah cukup sih harusnya ini untuk pertemuan kali ini. Nah, percabangan itu adalah kalau kita mau menjalankan fungsi perintah yang berbeda berdasarkan nilai boolean. Kalau kayak gini lakukan ini, kalau enggak lakukan ini, kayak gitu. Nah, itulah yang membuat program kita itu bisa lebih dinamis. Nah, itu kita bisa kombinasikan ya pakai input, mungkin di input dulu terus dicek ininya apakah lebih dari ini, terus di check out ini. Mungkin nggak buatkan program sederhana banget. Masukkan nilai. Nah, habis ini kan nilai A ini ditentukan oleh si pengguna, ya enggak? Nah, habis baris ini kita bisa ngecek apakah maksudnya kalau misalnya contohnya kalau A-nya lebih dari 10, kita print lebih dari 10. Kalau enggak, mungkin print kurang dari 10 gitu. Itu kita pakai yang namanya if atau conditional statement. Nama kerennya. Itu di bahasa pemrograman itu biasanya pakai keyword if ini. Harusnya kebanyakan bahasa pakai if juga sih. If, nah ini di dalam kurungnya ini nilai boolean antara true atau false, sama kayak tadi. Kita ngecek apakah A lebih besar dari 10. Nah, terus kita kasih kurung kerawal. Kalau ini benar, hasilnya true, maka ini akan dieksekusi yang di dalam kurung kurawal ini. Kasih contoh deh. Cout nilai A lebih besar dari 10. Terus endlen. Jika tidak, misalnya else if gitu. Ini buat ngecek kemungkinan lainnya. Itu pakai else if A lebih sama dengan 10. Kita check out. Kok 0 sih? 10. A sama dengan 10. Nah, untuk kurang dari itu sama aja. Kurang dari jadi ini dulu dicek apakah A lebih dari 10 yang diinputkan oleh user itu. Kan di sini dulu, sini, baru ke sini. Apakah A lebih dari 10? Jika iya, maka jalankan ini. Kalau udah selesai, langsung lanjut ke baris 21. Ini nggak dicek lagi. Karena ini udah. Nah, kalau ini salah, misalnya A tuh bukan lebih dari 10. Ini dicek selanjutnya. Else if A sama dengan 10. Ya. Maka jalankan ini. Kalau dia sama, ini dijalankan ini, lalu di skip ke baris 21. Ini nggak dicek lagi. Nah, kalau ini masih salah,
sama dengan 10. Dia bukan lebih dari 10, bukan juga sama dengan 10. Berarti kan ini kemungkinan terakhir. Enggak. Berarti ini dieksekusi. Nilai A kurang dari 10. Mungkin bisa dicek dulu. So, ke input 11. Nilai A lebih besar dari 10. Benar. Terus saya inputkan 10. Nilai A sama dengan 10. Terus kalau kurang dari 5, kan nilai A kurang dari 10. Nah, untuk kemungkinan terakhir, itu biasanya pakai yang namanya keyword else. Kalau misalnya kita, kalau ini udah salah, kan kemungkinan terakhir pasti ini kan kurang dari 10. Ya nggak? Ini akan masuk ke else ini. Ini sama aja kayak ini, cuma dia lebih singkat. Dan lebih singkat, ya lebih mudah dibaca lah. Lebih begitu lah. Kalau A lebih dari 10, ini. Kalau A sama dengan 10, ini. Kalau enggak keduanya, itu artinya. Kalau else saja ini. Kalau enggak dari semua if ini, jalankan ini. Gitu. Mungkin udah kebanyakan sih ini kayaknya. Ini ada yang ditanyain. Kita masih punya waktu beberapa menit sih. Tidak ada, Kak, kalau saya. Kalian gimana? Belum sih, Kak. Oke. Mungkin coba buat ini ya. Program untuk memasukkan buat nilai A dan B. Kemudian kita masukkan hasilnya. Sudah. Simple dulu. Nggak pakai if deh. Oke, Kak, tunggu sampai 36. 2036. Ini belum pakai if ya. Belum pakai boolean. Masih pakai output sama input aja. Maksudnya, aduh, maaf, salah. Tampilkan hasil jumlahnya ya. Parah. Pantesan kolam. Ini gampang sih harusnya. Kemudian tampilkan hasil jumlahnya. Di input A dulu, terus di input B, terus cout hasil jumlahnya A plus B. Kak, programnya pakai if else, Kak? Apa? Enggak. Sudah, Kak. Oke. Ini bisa share screen hasilnya. Bisa share screen kan? Oh ya. Ya, coba jalannya. Nggak kelihatan ya. Tapi udah benar sih itu. Kayak dia share window ya, kan share screen.
Betul itu variabel hasil itu bisa dideklar di bawah sih. Jadi int hasil sama dengan a plus b gitu. Tapi bisa sih gitu. Hmm. Ya. Oke, Oke, thank you. Madeda yuk. dan Marta. Oke, Kak. Kita tutup, Kak, ya. Ya ya. Kita lanjut ke ini. Hmm, untuk menginput variabel A dan B. Nah, yuk. Oke, mungkin bisa dicoba ya. Sama kayak tadi dijumlahkan. Jika dijumlahkan menghasilkan nilai lebih dari 10, maka tampilkan lebih dari. Lebih dari aja. Berarti check out tanda petik lebih dari gitu. Nah, kalau enggak, tampilkan tidak lebih dari. Terusnya codingan yang tadi tinggal diperpanjang dikit sih. Oh iya, berarti kalau 2 jam, mungkin kita kumpul di room utama di jam 21.15 ya. Kita masih ada waktu latihan lagi. Ya, pakai if else. Oh ya, Kak saranin jangan pakai ini ya, ChatGPT dan teman-temannya. Sangat tidak recommended buat kalau belajar sih. Kalau lagi buat tugas. Soalnya sekarang kalian lagi proses memahami konsep. Jadi kalau pakai bantuan AI itu kurang gini sih. Kurang nyerap apa sih? Kurang melatih skill problem solving kalian. Jadi kalian tahu kapan harus pakai if, kapan harus pakai plus, kapan buat variabel gitu ya. Gitu sih. Nggak sarannya. Ada yang sudah? Belum, Kak. Oke, santai. Udah, Kak. Oke. Mungkin bisa share screen. Oke, benar-benar. Mantap. Tidak lebih dari. Kalau lebih dari, oke, siap. Thank you. Udah benar. Sebentar ya. Mau latihan lagi? Kasih lagi dah. Oh iya, ini buatkan program untuk menentukan nilai variabel nilai. Jadi cuma ada satu variabel yang diinputkan, terus dicek. Cek jika
kurang dari 30, check out tidak lulus gitu ya. Kurang dari 50 deh. Check out remedi kurang dari 5, 60 deh. Oh, cukup. Eh, baik. Sangat baik. Ini pakai if, else, if, sama else. Ini bisa dicoba. BTW ini nilainya antara 0 sampai 100 ya. Kalau 0 sampai 30 itu tidak lulus. Terus berarti 30 sampai 50 itu remedi. 50 sampai 80 itu cukup. 80 sampai 90 itu baik. Kalau di atasnya berarti sangat baik. Berarti sampai 100. 90 sampai 100 itu sangat baik. Oke, silakan. Kalau misalnya kurang paham sama soalnya bisa sampaikan ya. Kak, saya sudah, Kak. Sudah. Coba dulu. Oke, silakan. Oke, Sudah terlihat ya? sudah. Oke, ini kalau di run, misal yang tidak lulus, kita masukkan di bawah 30, jadinya tidak lulus. Terus yang remedi, di situ cukup mungkin 75, cukup. Di situ di rentangan yang baik mungkin 89 mungkin baik, dan yang terakhir misal dia dapat 100 sangat baik. Oke. Itu sih. Oke. Kalau masukan dari aku sih, yang terakhir itu kan kemungkinan terakhir tuh ya. Nggak Iya, mungkin ada yang lain. Itu bisa pakai else saja, nggak pakai if. Jadi berat. else gitu ya. Else gini aja Kak ya. Nggak pakai ini, kurung itu. Ya itu nggak pak. Itu hapus. Oh, sama Kurungnya juga. kurung yang ini ya. Oke. Berarti Itu tinggal bisa juga. kurung kurawalnya aja ya. Ya, itu bisa juga. Oke. Karena itu kemungkinan terakhir. Jadi kalau 100 itu masih nggak baik. Oh iya, oke. Oke deh. Ini udah Ya, bener ya Kak ya. ya. Oke, terima kasih Kak. Ini kehabisan soal nih. Sebentar. Soal terakhir deh. 15 menit lagi. Atau mungkin yang lain dulu ada yang mau ditanyain ini. Kalau ada yang masih bingung, jangan ragu bertanya ya. Waduh, kehabisan ide. Kalau mau ada yang mau bertanya boleh, atau mau ngasih soal boleh. Oke. Buat biar yang lain bisa ngerjain. Kita tunggu kelas sebelah.
kelas sebelah belum selesai. Oke, kelas sebelah ya udah selesai. Mungkin lift room ya. Kita balik ke ruang utama. Oke ya, Oke, Kak. lift record room. Oke, kayaknya udah semua. Gimana kelasnya tadi di ruang sebelah dasar 2 kan? Kesannya apakah ada yang masih dibingungkan atau gimana? Aman Kak, aman. Aman. Aman Kak, tinggal review code-nya. Ya, betul. Tadi banyak yang nanya itu untuk kelasnya itu masih bisa diubah nggak? Bisa milih dasar nih mau ke web gitu kan? Yang web mau ke dasar tuh masih bisa karena setiap pertemuan tuh bakal ini di vote bakal ngisi istilahnya tuh ini sih kayak daftar gitu, daftar kelas gitu. Jadi untuk pertemuan berikutnya kemungkinan lebih banyak pilihannya. Jadi kalau kalian nggak apa belum lihat info di Discord itu rencananya kita bakal eh, ngubah sedikit sistem pertemuan kita. Jadi lebih fleksibel gitu loh. Jadi kalau ada fungsionaris yang mau buka kelas itu bisa diinfokan di grup WA, nanti dibagikan siapa aja yang mau join kelasnya. Gitu. Untuk itu kemungkinan jangkauan materinya akan lebih luas. Misalnya yang dasar, terus yang lebih advance lagi, front end, back end gitu. Karena komunitas ini jangkauannya cukup cukup besar ya kalau dipikir-pikir. Kalau kalau kayak gini terus, kan 2 kali sebulan nih kayaknya nggak cukup buat cover semuanya. Jadi kemungkinan pertemuan itu bisa lebih dari 2 kali sebulan. Gitu. Menyesuaikan kesibukan. Gitu. Mungkin bisa dilihat tuh infonya di Discord channel saran. Kalau kalian setuju, itu bisa uh, pakai react ya, react thumbs up atau apa jempol itu ya, biar kami tahu juga kalian setuju mau diterapin kayak gitu. Nah, kalau pakai sistem ini juga, kalian juga bisa apa uh, ngisi materi. Jadi kalau kalian tahu nih tentang misalnya front end lah itu, kalian bisa bagiin buka kelas gitu. Kita santai aja sih. Kalau kalian buka kelas, kalian yang ngajar gitu sih. Jadi kalau menurutku itu sih yang lebih efektif kalau belajarnya, karena kalau kita ngajar itu secara tidak langsung materi yang kita ajarkan itu akan lebih panjang ingatannya di otak kita. Percaya nggak percaya, Kak mengalami hal itu. Teknik Mungkin Feynman kayak gimana? teknik Feynman kayak Ya gitu. Mungkin di sini dulu deh yang hadir di sini. Setuju nggak kalau kayak gitu? Setuju, Kak. gas, setuju. Setuju Setuju, Kak. Kak. Ya, Gas Kak. berhubung ini integer dekat kan, kemungkinan waktu luang kita tuh eh, yang kalau bisa ini apa lebih dikit lah waktu kita bisa kumpul bareng kayak gini. Paling satu kelas tuh mentok-mentok berapa ya? 40 lah kayaknya kemungkinan sih. Soalnya kesibukan di setiap si itu beda-beda, waktunya beda-beda juga. Terus kesibukan lain juga.
Kayak gitu sih. Nah, nanti kalau bisa, enggak kalau bisa sih, itu setiap pertemuan itu diupload di YouTube. Jadi yang lain juga bisa nonton. Kalau enggak ini. Dan yang terakhir itu tetap di absen. Ya, mungkin itu aja yang ingin ku sampaikan. Untuk Kak Marcel, pada tambahannya. Setuju ya? Oke, pas ya. Oke, mungkin terakhir kita sesi dokumentasi dulu deh. Mungkin yang semuanya on cam dulu. Kita foto deh. Waduh. Siap. Oke. Oke, semuanya siap. Eh, 1, 2, 3. Baris. Halaman 2. 1, 2. Sebentar, Kak. Wait. Aduh. Apa tuh? Apa tuh? Saya Kak, tunggu bentar. Ya. Oh itu. Radit gaya dong Radit. Udah siap? 1, 2, 3. Ulang deh. Sama selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selamat malam semua. Terima kasih udah join. Malam Kak. Malam Kak. Malam, Kak. Malam Terima Kak. kasih Malam Kak. Kak, terima Terima kasih. kasih, Kak. Terima kasih Kak, ya Kak, ya Kak. Malam. Terima kasih Ya Kak. Kak. Damar Silakan Cici. N ya. Apa ini? Oke. Wih, benar. Izin live Kak. Siap. Kak.